Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan aku, Rana Seliha, mahasiswi semester 3 Tasawuf dan Psikoterapi. Kali ini aku akan membahas tentang psikologi Islam berupa paradigma, ruang lingkup, perkembangan, serta ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Yuk langsung check it out. Paradigma atau kerangka berpikir dari psikologi Islam bermula ketika para psikolog muslim merasa tidak puas dengan teori-teori psikologi modern atau kontemporer yang menghasilkan teori psikologi baru dengan sudut pandang yang islami. Pembahasannya seputar pendekatan dan pemahaman jiwa serta perilaku manusia yang dibantu dengan kesinergian antara ilmu dan iman. Terdapat beberapa bentuk paradigma psikologi Islam yang membuatnya begitu unik dari yang lainnya. Di antaranya, 1. Hakikat manusia ialah fitrah atau suci, baik secara jasmani, rohani, maupun akal. Yang kedua adalah kepercayaan bahwa yang membentuk atau komponen terpenting yang membentuk manusia bukanlah akal, melainkan hati nurani atau kalbu. Yang ketiga adalah kepercayaan bahwa jalan hidup yang diisyaratkan oleh Allah memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah jalan takwa, dan yang kedua adalah jalan fujur. Untuk jalan takwa adalah jalan di mana kita dirahmati oleh Allah menuju kebenaran, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Sementara jalan fujur ialah jalan yang di mana kita menyimpang atau malah menjauh darinya. Yang keempat, yaitu kepercayaan bahwa setiap manusia yang diciptakan memiliki kelebihan dan keunikan masing-masing. Lalu yang terakhir, psikologi Islam dibangun berdasarkan nilai-nilai tertentu, yaitu nilai ajaran Islam, bukan hanya dibangun berdasarkan netral etik. Selanjutnya adalah ruang lingkup psikologi Islam yang begitu luas cakupannya, terutama pada aspek yang terkait pada keislaman seperti sumber-sumber dari Al-Quran dan hadis. Secara singkat, berikut adalah ruang lingkup psikologi Islam. 1. Psikologi kepribadian Islam. Di sini kita mengkaji perilaku manusia seperti kepribadian, konflik batin, pertumbuhan, dan lain sebagainya dalam sudut pandang Islam. Yang kedua adalah psikologi sosial Islami, yang di sini kita mengkaji bagaimana individu bergaul dengan satu dan yang lainnya, membentuk kelompok, dan pengaruh dari kelompok tersebut terhadap individu tersebut dalam sudut pandang Islam. Yang ketiga adalah psikologi klinis Islami, di mana di sini kita mengkaji gangguan-gangguan mental manusia seperti diagnosis, pencegahan, terapi-terapi, dan lain sebagainya dalam sudut pandang Islam. Beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu perkembangan psikologi Islam yang memiliki dua periode, yaitu periode klasik dan periode modern. Sebenarnya, psikologi Islam klasik ini telah ada diperkirakan sejak zaman Nabi dahulu, di mana Nabi dan para sahabat membuat majelis atau kajian yang salah satu bahasannya mengenai struktur keruhanian, berupa hati nurani, ruh, akal, dan nafsu. Lalu seiring berkembangnya zaman dan luasnya Islam hingga Eropa, pembahasan struktur keruhanian ini bercampur atau dicampurkan dengan pemahaman filsafat Yunani kuno untuk mendapatkan pemahaman, pendalaman yang meluas dan lebih lanjut. Selanjutnya, untuk psikologi modern diperkirakan muncul kembali pada tahun 1920, di mana saat itu para psikolog muda begitu menggemari teori-teori atau praktik dari psikologi kontemporer. Kemudian terdapat 3 fase perkembangan psikologi Islam modern. Fase pertama adalah fase infantuasi, di mana saat itu psikologi kontemporer begitu dibahas secara meluas sehingga para psikolog muda begitu tertarik dan terpukau dengan ilmu tersebut dan dipahami secara mendalam. Lalu selanjutnya ada fase rekonsiliasi, di mana ilmu dari psikologi
Selanjutnya ada fase rekonsiliasi, yang mana oleh para psikolog muslim, ilmu, teori, serta praktek dari psikologi kontemporer tersebut dianalisis dan dikaji kesesuaiannya dengan Al-Quran dan hadis. Lalu, yang ketiga ada fase emansipasi, di mana mulai muncul kritik-kritik atas teori psikologi kontemporer yang dianggap keliru atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dari sinilah muncul teori-teori psikologi Islam yang berguna sebagai penambal dari kekeliruan atau celah-celah dari psikologi kontemporer tersebut. Salah satu contohnya seperti teori psikoanalisa atau behaviorisme yang dianggap merendahkan manusia sebagai khalifah pilihan Allah yang dipilih untuk memimpin bumi ini. Beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologi atau ilmu eksistensi, psikologi Islam memandang manusia itu ada atau nyata di dunia ini bukan hanya dari fisik atau akal sebagai dimensi pembentuknya, namun juga dari jiwa dan keterkaitan atau hubungannya dengan Tuhan sebagai Sang Maha Pencipta. Untuk epistemologi atau ilmu asal-usul, hal-hal atau kasus yang dipelajari dalam psikologi Islam tidak hanya ditelaah melalui observasi atau penelitian ilmiah, namun juga mempertimbangkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ayat-ayat Al-Quran, serta mempertimbangkan pemikiran-pemikiran dari tokoh psikologi Islam klasik. Dalam segi aksiologi atau ilmu nilai, analisis serta praktik dari psikologi Islam menekankan dan membentuk nilai-nilai etika yang baik sesuai dengan ajaran atau prinsip agama Islam. Sebagai contoh, seseorang dengan ketaatan yang tinggi kepada Tuhannya akan membentuk sifat belas kasih, jujur, dan bertanggung jawab serta sifat-sifat baik lainnya. Dengan adanya psikologi Islam, dunia keilmuan psikologi menemukan titik terang atas celah atau perdebatan dalam aliran-aliran psikologi sebelumnya seperti psikoanalisa, behaviorisme, humanisme, dan beberapa aliran lainnya. Bukan untuk melebih-lebihkan psikologi Islam dan merendahkan aliran yang lainnya, namun dengan adanya psikologi Islam yang membawa kajian baru dalam dunia psikologi, kita dapat memperluas pandangan mengenai ilmu psikologi sebagai ilmu jiwa. Nah, dengan demikian berakhirlah sudah penjelasan saya mengenai topik psikologi Islam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.